Aku menutup buku ini dengan satu pertanyaan. Kenapa dalam begitu banyak cerita, perempuan dan anak selalu dipaksa menanggung luka yang bukan mereka ciptakan? Itulah perasaan yang tertinggal setelah aku membaca buku Kitab Kawin karya Laksmi Pamuncak. Banyak orang mengira ini buku tentang pernikahan, tapi setelah baca buku ini, ternyata ini buku tentang relasi kuasa, tentang kekerasan, tentang standar ganda yang masih mengikat perempuan sampai hari ini. Dari 11 cerpen yang paling menghantam aku, ada kisah Maya. Di dalam buku ini, kisah Maya merupakan seorang anak yang mengalami kekerasan seksual dari ayahnya sendiri. Maya dalam cerita ini digambarkan betapa sesaknya rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman justru berubah menjadi tempat yang paling menakutkan. Cerpen lain yang membuat aku terus berpikir adalah Penjara Esmeralda dan cerpen Surat Cinta Menjelang Kawin. Dua cerpen yang berbeda tapi rasanya serupa. Dua tokohnya merupakan perempuan yang tidak memilih untuk tidak menikah, bukan karena mereka membenci cinta, tapi karena trauma membuat mereka ingin mempertahankan kendali atas tubuh, identitas, dan masa depan mereka sendiri. Lalu ada Tidur dengan Seniman Besar. Jujur ini cerpen bikin aku ngakak sepanjang cerita. Dua perempuan saling membenci karena laki-laki yang sama di dalam cerita ini. Padahal pada akhirnya mereka sadar bahwa mereka sama-sama dimanipulasi. Seketika aku sempat teringat banyak sekali kasus viral tentang perselingkuhan. Dan seperti di dalam cerpen ini, tokoh utama juga mempertanyakan kenapa sih di dalam perselingkuhan perempuan hampir selalu jadi sasaran paling empuk, sementara laki-laki lebih mudah lolos dari penghakiman. Dan cerpen terakhir yang paling membekas untuk aku adalah Asrama Korea. Di dalam cerita ini tentang seorang anak perempuan yang dipaksa menikah di usia belasan tahun, kehilangan sekolah, cita-cita, dan masa mudanya dalam waktu yang bersamaan. Bagi saya, Kitab Kawin tidak menawarkan akhir yang manis. Ia hanya menyodorkan cermin kepada kita semua untuk merefleksikan situasi yang sebenarnya banyak terjadi di sekitar kita. Lalu memaksa kita untuk bertanya, apakah cerita ini memang benar terasa dekat di kehidupan kita, atau perempuan memang belum sepenuhnya merdeka.